Halo semua, selamat datang di Algones. Udah 3 bulan gue nggak nge-update berita tentang AI. Makanya kali ini gue pengen ngebawain lagi hal-hal apa aja yang akhir-akhir ini tuh lumayan jadi sorotan di lingkup artificial intelligence. Mulai dari AI yang mengungkap penipuan medis sampai ke robot anjing yang dilengkapin sama penyembur api. Inilah dia berita AI untuk minggu ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai. AI mengungkap penipuan medis. Dari ngebaca judulnya aja, jujur gue lumayan kaget ya. Pencapaian AI dalam mengungkap penipuan riset medis itu emang gak bisa kita anggap remeh. Kayak perjuangan cewek bernama Cat ini yang melawan kanker. Gak menutup kemungkinan di masa depan nantinya kita semua juga bakal bergantung pada kemajuan penelitian medis. Tapi baru-baru ini terungkap bahwa banyak banget riset medis palsu dengan data yang udah dimanipulasi dan temuan-temuannya yang ngaco. Di tahun lalu aja tuh udah lebih dari 10.000 jurnal penelitian ditarik. Karena apa? Ya karena isinya ngaco, yang dimana berarti segede itu penipuannya. Kasus di institusi ternama kayak Columbia, Harvard, sama Stanford itu udah nganggap serius banget masalah ini. Nah di sini gue ngerangkum obrolan dengan Arthur Kaplan, yaitu Direktur Etika Medis di Langone Medical Center NYU, yang nekenin kalau udah ada dampak nyata dari penelitian palsu, yang kasihannya nih dampaknya tuh ke perawatan pasien yang juga bakal kena. Dia ngasih peringatan kalau kita nggak boleh langsung percaya aja pada terobosan nggak masuk akal yang masih dalam tahap awal, dan nekenin review dari rekan sejawat dengan teliti. Kaplan sendiri juga sebenarnya sadar kalau tekanan yang dihadapin peneliti untuk mempublikasikan hasil itu seringkali dilakuin dengan ngorbanin integritas mereka. Peran institusi juga harus lebih keras saat dalam beratas penipuan dan mendorong transparansi proses penelitian. Saat kita berlayar di lautan informasi medis yang luas, Kaplan ingetin agar lu sebagai nakes khususnya tuh harus selalu berhati-hati terhadap misinformasi, mendorong pasien dan advokat untuk memeriksa sumbernya dan ngutamain integritas. Gue sendiri sebagai seseorang yang antusias terhadap AI, ikut senang ngedengar kalau peran AI di sini tuh lumayan gede dalam menyaring misinformasi dan ngungkapin kasus penipuan ini. Karena bener banget yang diomongin sama Kaplan, kalau dari jurnal-jurnal dengan temuan-temuan yang ngaco itu, bisa jatuhnya ke perawatan pasien yang bakal ngaco juga. Kayak lu bayangin aja keluarga lu ada yang sakit Alzheimer misalnya, terus dikasih metode perawatan yang asalnya dari jurnal ngaco tadi. Kan gimana ya? Ya bukannya nggak ngedukung inovasi, cuman kalau kayak gini kayaknya ada yang harus dibenerin dulu soal integritas orang-orang itu sebagai peneliti. Kata Elon Musk, AI bakal menang ngelawan kecerdasan makhluk biologis. Jadi baru-baru ini Elon Musk ngasih pernyataan yang bikin kita semua tuh mikir keras soal masa depan bareng AI. Dia bilang kalau suatu hari nanti AI bakal ngalahin kecerdasan biologis kita, yang dimana artinya sebagian besar kecerdasan di dunia nanti bakal didominasi oleh otak digital, bukan otak biologis manusia. Sebenarnya kebayang sih ya, cuman gila gak sih kalau benar-benar kejadian tuh? Elon juga nekenin kalau sirkuit silikon yang jadi dasar AI itu sebenarnya rapuh banget kalau dibandingin sama kekokohan otak kita. Tapi walaupun ada ancaman kayak gitu, dia tetap yakin pentingnya AI yang diciptain untuk kebaikan manusia. Bahkan dia juga ngusulin kalau sistem AI ini tuh harus dibuat, tapi dengan prinsip kejujuran dan kebenaran. Meskipun hal itu mungkin membuat AI harus ngomongin hal-hal yang tabu atau sensitif secara politik. Nah, dengan perkembangan AI yang terus pesat kayak gini, kita jadi mesti mikirin lagi nih, hubungan kita tuh dengan teknologi ini bakal gimana? Dan di mana nanti peran kita tuh di dunia yang bakal didominasi oleh otak-otak digital ini? Pertanyaan ini memang bikin kepala kita pening, tapi menurut gue penting banget buat dipikirin. Pernyataan Elon ini juga jadi pengingat kalau pembangunan dan penggunaan AI ini tuh harus dilakuin dengan hati-hati dan penuh pertimbangan etis. Kita harus ngelangkahin semua ini dengan kepala dingin dan sifat yang bijaksana demi kebaikan bersama. Masa depan AI mungkin masih penuh tanda tanya, tapi yang pasti itu kita semua mau nggak mau harus ya siap-siap buat ngadepin segala tantangan yang bakal datang. Meta memperkenalkan ekosistem virtual reality mereka. Oke, jadi Meta baru aja ngumumin langkah besar buat menuju visi platform komputasi yang lebih terbuka buat Metaverse. Jadinya mereka tuh bakal buka OS yang ngegerakin perangkat MetaQuest mereka ke produsen hardware lainnya. Jadi developer tuh nanti bakal punya ekosistem yang lebih gede buat bikin aplikasi, dan akhirnya bikin pilihan lebih banyak buat kita selaku konsumen. Ini adalah hasil dari 10 tahun investasi ke teknologi yang bikin kecerdasan campuran. Dan buka-bukanya sistem operasi ini artinya lebih banyak orang bakal bisa nikmatin hasil dari teknologi ini. Meta juga lagi kerja sama dengan perusahaan teknologi global top
buat nyiptain ekosistem baru perangkat kecerdasan campuran mereka dan bikin developer lebih gampang bikin aplikasi kecerdasan campuran. Nah, OS kayak apa sih yang dibuka sama Meta tuh? Jadi Meta udah ngumumin Meta Horizon OS, yaitu sistem operasi kecerdasan campuran yang jadi basis headset Meta Quest mereka. Meta Horizon OS ini tuh gabungan teknologi inti yang bikin pengalaman kecerdasan campuran sekarang dengan fitur-fitur sosial di pusat platform itu. Kayak yang udah lu semua tahu soal Metaverse, yang konsepnya kayak dunia virtual yang bener-bener ngejiplak dunia nyata. Meta Horizon OS ini hasil dari 10 tahun kerja keras di Meta buat bikin platform generasi berikutnya. Mereka ngembangin teknologi kayak pelacakan dari dalam dan pengontrol yang bisa dilacak sendiri buat ngendaliin headset mereka dengan mandiri, dan juga buat bikin interaksi yang lebih alami dan kehadiran sosial. Mereka ngembangin teknologi kayak pelacakan tangan, mata, wajah, dan tubuh. Investasi panjang ini tuh ngehasilin sistem operasi kecerdasan campuran yang kemungkinan kedepannya bakal dipakai sama banyak orang. Ada perusahaan teknologi kelas atas yang lagi kerja buat bawa ekosistem baru ini jadi kenyataan dengan perangkat baru yang dibangun di atas Meta Horizon OS. Semua perangkat ini nanti bakal dapat manfaat dari kemitraan panjang Meta dengan Qualcomm yang bikin prosesor Snapdragon yang benar-benar terintegrasi sama software dan hardware mereka. Jadinya Meta juga mulai proses buat buka Meta Horizon OS ini tuh ke lebih banyak produsen, dan mereka juga nambahin cara buat developer aplikasi tuh nyampein ini ke audiens mereka. Mereka lagi bikin kerangka aplikasi spasial baru yang bantu pengembang seluler atau smartphone bikin pengalaman kecerdasan campuran. Akhirnya kita semua, entah konsumen atau developer, bakal dapat manfaat dari ekosistem yang lebih terbuka kayak gini, di mana beberapa produsen perangkat bikin perangkat di platform yang sama. Tesla adalah perusahaan AI. Berita selanjutnya, Tesla baru aja ngerilis hasil keuangan untuk kuartal pertama mereka yang nunjukin penurunan penjualan kendaraan listrik yang ngebebanin kinerja perusahaan. Meskipun demikian, saham Tesla melonjak 12% setelah pengumuman hasil tersebut. Aneh kan? Nah, jadi kenapa nih malah ada reaksi positif terhadap hasil yang kurang memuaskan? Itu semua karena CEO Tesla, Elon Musk, mengubah narasi tentang jenis perusahaan apa Tesla akan menjadi di masa depan. Elon nyampein kalau Tesla tuh seharusnya dipandang sebagai perusahaan kecerdasan buatan atau AI atau ya robotika, bukan sekedar produsen mobil doang. Dia memperkuat pandangan ini dengan rencananya untuk memperkenalkan armada besar robotaksi atau cybercabs, serta mengoptimalkan kendaraan Tesla untuk ngejalanin model-model AI saat nggak lagi dipakai. Pernyataan Elon ini secara nggak langsung nunjukin visi masa depan Tesla sebagai perusahaan teknologi yang fokusnya ke AI, dengan teknologi self-driving seperti FSD V12 dan rencana untuk menciptain robot taksi. Tesla berusaha mengubah landscape transportasi dan industri AI ini secara keseluruhan. Tapi rencana tersebut tentunya nggak bakal gampang buat dilakuin ya, termasuk kepemilikan kendaraan, konsumsi energi, dan kelayakan ekonomis. Tapi kalau misalnya sukses nih, visi ini bisa mengubah Tesla jadi pemain dominan atau yang paling gede dalam revolusi teknologi masa depan ini. Sementara Elon udah nunjukin keyakinannya yang tinggi dalam transformasi Tesla menjadi perusahaan AI, investor sendiri harus mempertimbangin juga risiko dan potensi pada langkah ini. Walaupun begitu, pendekatan yang inovatif dan visioner dari Elon membuat Tesla tuh tetap menarik bagi banyak investor yang percaya pada masa depan teknologi dan AI. Dengan Tesla memimpin arahannya, kita mungkin bakal nyaksiin pergerakan besar dalam industri otomotif dan teknologi dalam beberapa tahun ke depan. Jadi nggak sabar ya. Robot anjing penyembur api. Buat berita terakhir di minggu ini, coba lihat nih. Ada produk baru di pasaran, yaitu robot anjing yang dilengkapin dengan pembakar api. Sumpah ini gila banget dah. Ini jujur aja gue mikirnya tuh kayak dari film-film cu. Jadi intinya sekarang lu bakal bisa punya satu dari robot anjing ini yang bakal bisa ngemuntahin api. Namanya sendiri tuh Thermonator. Dan ya, robot anjing ini tuh baru aja dirilis dengan harga $9.420 Amerika atau ya 150 jutaan rupiah. Fungsinya sendiri dilengkapi dengan tangki bahan bakar untuk bensin atau bahkan napalm yang sangat-sangat gampang terbakar itu. Makanya jadinya tuh Thermonator ini bisa nyemburin api hingga jarak 9 meteran. Tapi pertanyaannya, apa lu bener-bener mau punya robot yang satu ini? Meskipun dijual oleh perusahaan asal Ohio sebagai alat yang berguna untuk ngebersihin salju dan es, serta sebagai hiburan, nggak semua orang setuju. Banyak yang khawatir soal keamanannya, dengan satu komentar menyebutnya sebagai alat yang berbahaya, yang harus segera ditarik dari pasaran. Ya meskipun kontroversial, Thermonator ini menurut gue menarik sih.
Dan ya termonator ini juga kalau di Amerika tuh legal di sebagian besar state-nya. Jadi pertanyaannya tuh, lu mau nggak beli robot anjing yang bisa muntahin api ini? Dan kalau iya, bakal lu pakai buat apaan? Oke semua, itulah dia berita buat minggu ini. Gimana menurut kalian? Kalau menarik dan kalian mau nonton video-video kayak gini lagi, bolehlah di like videonya, sama di subscribe channel ini. Ya sekian dari gue untuk berita AI minggu ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.